apakah saya bisa masuk surga ya Rasul? Kata Nabi SAW, na'am. Ya, bisa masuk ke dalam surga. Karena salah satunya adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Halal dan haram ini kadang-kadang suka dirubah ini. Ya, kadang-kadang suka dirubah. Amalan yang dicela di dalam Islam, dicela oleh para sahabat, dicela oleh Nabi, sekarang malah diagungkan. Banyakkah begitu? Banyak. Amalan ini dicela oleh Nabi, dicela oleh para sahabat, dicela oleh para tabi'in, tercela perbuatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada hari ini kembali Allah Jalla wa ala mempertemukan kita dengan amalan yang dicintai oleh Allah, menuntut ilmu yang insyaallah ilmu ini akan menjadi bekal berharga bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan nanti di yaumil qiyamah. Dan ilmu ini adalah merupakan perkara yang harus diutamakan daripada amal, karena tidaklah dibenarkan amal seseorang kecuali dilandaskan dengan ilmu yang benar. Begitupun ilmu yang tidak diamalkan maka tidak ada faedahnya bagi pemiliknya. Maka ilmu dan amal harus benar-benar ada di dalam diri seseorang, khususnya dalam urusan-urusan ibadah dan perkara-perkara yang dalam pandangan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita daripada azab Allah Jalla wa ala. Kita melanjutkan kajian kita yaitu pada tradisi yang selanjutnya dari masail jahiliyah, tradisi orang-orang jahiliyah, yakni ahlul kitab, orang-orang Yahudi wan Nasara yang Allah turunkan kitab kepada mereka. Dan kita harus paham bahwa perbedaan orang-orang Yahudi wan Nasara itu sangat jauh. Kalau Yahudi itu mereka memiliki sifat berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Itu orang Yahudi. Sedangkan orang Nasara disebut oleh Allah ad-dallun atau ad-dallin, orang-orang yang tersesat, karena mereka beramal tanpa ilmu. Sedangkan kedua daripada sifat tersebut itu dicoba oleh mereka ini berkonspirasi untuk memasukkan pemahaman-pemahaman yang batil ini ke dalam tubuh kaum muslimin. Sehingga banyak daripada kaum muslimin yang mereka berilmu tapi mereka tidak mau beramal. Begitu pula mereka beramal tapi mereka tidak berilmu. Maka seorang muslim dalam beramal
Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mengetahui tentang ilmunya terlebih dahulu sebelum dia beramal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man alima bima amila, siapa saja orang-orang yang mengetahui terhadap apa yang dia amalkan, allamahullahu ma lam ya'lam. Ya, man amila bima alima, alamallahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang beramal dengan ilmu yang dia fahami, maka Allah akan berikan ilmu yang belum dia fahami. Dan ilmu ini adalah kitabullah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Yahudi wa Nasara al-maghdub wa dhalin itu memasukkan ke dalam ajaran-ajaran kaum muslimin apa yang menjadi sunnah-sunnah dan tradisi-tradisi mereka. Kita sudah mempelajari ya beberapa daripada sifat dan tradisi-tradisi mereka yang merupakan bagian daripada kaidah-kaidah utama dalam ajaran-ajaran mereka. Termasuk hari ini kita akan mempelajari juga tentang kaidah jahiliyah. Jadi seluruh kaidah yang dimiliki oleh mereka itu juga dimiliki oleh kaum muslimin. Di dalam Islam, dalam penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki kaidah an-nafyu wal isbat. Karena la ilaha illallah di dalamnya ada an-nafyu, yakni penolakan segala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, wal isbat, dan penetapan bahwa satu-satunya Allah sesembahan yang berhak untuk disembah. Begitu pula dalam masalah larangan, dalam masalah perintah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya perintah dan adanya larangan. Mereka pun sama seperti itu. Orang-orang Yahudi wa Nasara dan juga wal ummiyin, orang-orang yang tidak Allah turunkan kitab kepada mereka dan mereka beragama seperti Hindu, Buddha dan lain sebagainya, ya. Mereka juga menetapkan adanya an-nafyu dan al-isbat. Tapi kebalikannya. Satu contoh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semua untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan kita diwajibkan untuk an-nafyu, menolak segala semua sembahan selain daripada Allah, dan kita wajib kufur kepada semua sembahan selain daripada Allah. Karena itu salah satu tuntutan tauhid. Orang yang bertauhid kepada Allah, tuntutannya bukan hanya sekedar dia menjadikan Allah sebagai sesembahan, bukan, tetapi dia juga harus menolak segala sesembahan selain daripada Allah dan mengkufurinya. Jadi kalau ada orang-orang yang disembah atau makhluk yang disembah selain daripada Allah, apakah itu batu ataukah itu benda-benda keramat yang mereka berdoa kepadanya, ataukah orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, mereka bertabarruk di kuburan-kuburannya dan lain sebagainya, menyebutkan nama-nama mereka di dalam doa-doanya, menyandingkan nama Allah dengan nama orang-orang yang bizamihim dalam pandangan mereka, itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan tidak segan-segan juga mereka meminta kepada ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdoa, mereka mengadakan dalam doa mereka, ya Allah, melalui syafaatnya Nabi Muhammad. Mereka menginginkan doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menganggap dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa mereka dikabulkan. Dan itu ajaran itu sangat banyak sekali. Ya. Saya di beberapa kajian menemukan orang-orang yang bertanya tentang hal tersebut, dan juga di WA saya yang bertanya tentang hal tersebut. Ya. Apakah ada dalilnya yang mengatakan bahwa syafaat Rasulullah adalah sebagai syarat atau sebagai penentu dikabulkannya doa? Kita tidak menemukan dalil tersebut. Adapun wasilah, jalan, ya, atau perantara yang dengannya seseorang itu akan dikabulkan doa, dipenuhi hajat dan permintaannya, Allah sudah memberikan jalan itu kepada kita. Salah satunya Allah menurunkan kepada kita Asmaul Husna. Allah menurunkan di sebelah kita, di sisi kita orang-orang soleh yang kita bisa datang kepada dia, orang-orang alim, kita bisa datang kepada mereka, minta. Kita memohon, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan perantaraan orang-orang soleh yang masih hidup, ya, apakah itu ustadz, ataukah itu orang tua, ataukah itu syekh, ataukah itu ulama, kiai dan lain sebagainya, apapun sebutannya, atau orang fakir, atau anak-anak yatim, yang mereka orang-orang beriman kepada Allah, doakan saya.
agar diampuni dosa saya. Ya. Orang mukmin kalau minta doain mukmin yang lain dari mukmin yang lainnya pasti urusan akhirat. Bukan hanya perkara dunia. Karena Umar ibn Khattab ketika bertemu dengan orang yang doanya itu paling makbul, siapa itu yang dikenal dengan siapa? Uwais Al-Qarni ya. Ya. Doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali dia minta agar Umar bin Khattab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta agar diampuni dosanya. Begitu pula seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dan kemudian Allah juga memberikan fasilitas kepada kita untuk mengabulkan doa-doa kita dengan amalan-amalan saleh. Ada salat 2 rakaat, menyempurnakan wudunya, kemudian salat 2 rakaat, bertaubat kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian salat duha, salat malam. Banyak sekali fasilitas dari Allah. Tetapi kadang-kadang tidak cukup. Kemudian mereka menjadikan nama-nama selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala sebagai sebutan dan sebagai penguat agar doa mereka dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa taala dengan pandangan mereka. Jadi orang yang menyembah Allah tidak hanya cukup dengan menyembah Allah saja, mengesahkan Allah, tetapi dia wajib menolak segala sesembahan selain daripada Allah dan mengkufurinya. Ini disebut dengan an-nafyu, yaitu menolak segala sesuatu selain daripada Allah. Kalau belum menolak selain daripada Allah, ini bahaya. Ada seseorang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Karena orang tersebut begitu disegani, orang tersebut begitu dimuliakan, orang tersebut memiliki wibawa, orang tersebut memiliki ilmu yang tinggi, orang tersebut pandai dalam berbicara. Maka ketika dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya, maka mereka memiliki kaidah sebagaimana kaidah orang-orang jahiliyah. Justru yang diharamkan oleh Allah dihalalkan karena mereka menganggap lebih mulia lisannya mereka. Maka tidak peduli itu mereka dengan ilmu yang mengharamkan. Yang penting kamu jangan main mengharamkan. Ini dia seorang ulama enggak mengharamkan, kamu lagi. Ini ayatnya jelas diharamkan, udah. Ya. Kamu enggak ngerti tentang isi ayat. Ini ulama ini yang mengharamkan, ini yang menghalalkan. Ini amalan ini dibolehkan, sudah biasa dilakukan. Pada hari ini, pada malam ini, pada hari raya tertentu, dalam setahun ada sekian, dan lain sebagainya dengan sebutan-sebutan hari raya yang tidak ada hari raya tersebut dalam Islam yang menjadi perselisihan yang begitu kuat. Ya. Akhirnya apa yang kata Nabi SAW, wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Ya. Rasulullah menggunakan kalimat wa iyyakum, jauhi oleh kalian. Jauhi. Wal muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama, jauhin. Artinya ditolak. Semua perkara baru dalam agama, perkara yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah tapi tanpa dalil. Itu namanya hal yang baru dalam agama. Gak usah kita dengan dalil-dalil qiyas dan lain sebagainya. Karena qiyas itu harus ada ilahnya, yakni dia harus sesuai dengan pokoknya daripada pendalilan. Karena kalau qiyas ini tidak menyatu kepada dalil, ya, ini nanti qiyasnya ini jadi qiyas ma'al fariq atau qiyas fasid. Ya, itu sangat berbahaya. Ya. Maka pada akhirnya salah dalam memahami qiyas tersebut. Ya. Maka segala amalan-amalan tersebut, ya, tidak bisa disandarkan kepada qiyas. Dalam perkara ibadah itu harus disandarkan kepada apa? Kepada dalil-dalil yang muhkam, yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun qiyas ini dalam masalah-masalah fikih dikumpulkan berbagai macam dalil, pokok-pokok dalil, maka kemudian diistimbatkan sebuah apa? Sebuah hukum. Ya, dalam urusan muamalah, dalam urusan perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang sunnah, ya. Nah, seperti itu. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melarang menjauhi perkara yang baru dalam agama. Kita dalam menilai ini perkara baru dalam agama itu gampang. Ya, gampang sekali. Ya. Apakah ada dalil yang memerintahkan atau tidak? Sebenarnya gampang. Kalau hati manusia ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya, Allah akan bukakan hatinya untuk menerima ilmu. Maka setiap amal yang dilakukan itu pasti didasari dengan apa? Dengan ilmu. Patokan dia satu aja, ini sudah diamalkan oleh orang, sudah banyak pengikutnya, sudah menjadi tradisi yang mendarah daging, sudah menjadi budaya yang terbiasa. Ya, yang menjadi patokan utama kita ada dalil atau tidak. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kamu datangkan dalilnya. Kalau kamu termasuk orang-orang yang benar, datangkan dalilnya. Ya, seperti itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 24, amittakhadhu min dunihi alihah, ya. Apakah mereka mengambil sesembahan selain daripada Allah yang mereka agungkan, yang mereka anggap bisa melakukan an-nafyu wal isbat, bisa menolak segala sesuatu, ya, dalam ajaran-ajaran Islam. Kalau ditolak oleh mereka berarti dibenarkan. Apa yang tidak diajarkan dalam Islam kemudian ditetapkan sebagai ajaran, diikuti. Mereka juga tradisi orang jahiliyah juga punya seperti itu. Yang diharamkan oleh Allah dihalalkan, ya, justru mereka menafyu yang dihalalkan oleh Allah dan mereka mengisbatkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bisa difahami ya? Jadi mereka menetapkan yang diharamkan oleh Allah itu adalah kebaikan dan mereka menolak yang dihalalkan oleh Allah, berubah yang dihalalkan menjadi yang ditolak oleh manusia. Amittakhadhu min dunihi alihah. Apakah mereka mengambil sesembahan selain daripada Allah? Maka Allah mengatakan kul hatu burhanakum. Coba kalian datangkan. Tunjukkan dalil-dalil kalian, hujah-hujah kalian. Tunjukkan. Karena Islam ini adalah agama hujah. Tidak bisa seseorang berbicara tentang agama seenak mereka sendiri. Tidak boleh seseorang berbicara tentang Al-Quran dan hadis, ya, tanpa mereka memahaminya dengan benar. Ini bahaya kalau Al-Quran, seseorang baru membaca Al-Quran sekian, baru membaca hadis sekian, kemudian dia sudah menjadi ahli fatwa kemana-mana, ya, sudah menjadi ahli fatwa. Banyakkah kita temui begini? Banyak. Oh ini nggak apa-apa. Oh ini sudah membudaya. Oh ya nggak apa-apa. Oh ini halal, ya. Oh Islam mengharamkan. Oh berarti ente punya ajaran baru, ya. Ente punya ajaran baru. Terkadang manusia ini kalau amalan ini sudah dia cintai, sudah dia suka, sudah dia senangi, sudah menjadi kebiasaan dia, tiba-tiba ada yang melarang. Kira-kira sebagai manusia menolak atau tidak, Pak? Ini kamu apa-apaan kamu ngelarang-ngelarang? Kamu sama saya lebih tua saya loh. Kamu sama saya, ya, saya belajar sama orang yang lebih tua dibandingkan guru kamu yang lebih muda. Padahal urusan agama ini bukan urusan perkara tua atau muda. Tapi perkara dari mana lisan seseorang itu keluar. Apakah dari dalil atau bukan. Kita bukan sedang menyembah manusia. Kita bukan sedang menyembah syekh. Bukan sedang menyembah kiai. Bukan sedang menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan selain daripada Allah. Yang kita taati melebihi daripada perintah Allah. Bukan. Karena kenapa? Mereka orang-orang yang tidak punya syafaat. Kepada orang-orang yang buruk tidak punya. Kepada pengikutnya misalkan. Ya, mereka juga bukan orang-orang yang memiliki dapat mendatangkan manfaat dan juga menghilangkan mudarat, tidak punya pahala. Dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya Islam itu adalah sebagai agama yang menghilangkan sesembahan, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan hanya Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka Allah mengatakan datangkan dalil kalian. Hada dzikrum man ma'iya wa dzikrum min qabli. Ya. Datangkan kalian hujah-hujah kalian dan ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku. Ini adalah peringatan, ya, bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan juga bagi orang-orang yang sebelumku. Ya. Lalu dikatakan bal aktsaruhum la ya'lamun al-haq fahum mu'ridun. Tetapi sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran, bodoh dari kebenaran, karena itu mereka berpaling. Rupanya banyaknya manusia berpaling dari kebenaran itu karena mereka tidak tahu tentang kebenaran. Gak mau belajar tentang kebenaran. Ada orang yang mengajarkan tentang kebenaran dianggapnya sok tahu ente.
Ada orang yang memberikan nasihat dengan cara yang baik, dalil, ini perintah Allah, ini dalil, ini larangan Allah. Sok tahu ente. Ya, siapa yang makan garam duluan? Ya. Ini masjid yang menghidupkan siapa duluan dulu? Ya. Ente belum lahir, ane udah ngerjain amalan ini. Ya. Balikin lagi, ente belum lahir, Rasulullah tidak amalkan amalan ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, hanya menetapkan bahwa dirinya sebagai ilah yang berhak untuk disembah. Ya, dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kebenaran. Maka yang harus diikuti adalah Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat yang harus diikuti, bukan yang lain. Jadi kalau ada seseorang yang mengajarkan satu ajaran ya, yang diikuti oleh kebanyakan manusia, tetapi ajaran ini tidak dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka ajaran itu adalah ajaran yang batil. Karena kenapa? Semua manusia tidak punya surga dan neraka. Kecil. Semua manusia kecil. Tapi terkadang manusia ini kalau sudah ingin mencari simpati, ya, manusia ini kalau sudah ingin mencari popularitas, manusia ini kalau sudah ingin mencari kedudukan di hati manusia, nggak mau cari masalah, ya. Kadang-kadang mereka malah mencari marahnya Allah dengan keridhaan manusia. Waliyadzubillah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Beliau mengatakan, "Inna min da'fi yaqinika an turdiyan nasu bi sukhtillah." Banyak manusia-manusia yang lemah imannya itu, kata beliau, mereka lebih mencari ridhanya manusia dengan kemarahan Allah. Salah satu lemahnya keimanan. Orang yang beriman itu hanya Allah. Hanya Allah. Ya. Kita nggak tahu kok kapan kita mati. Ketika kita mati rupanya masih ada sesembahan yang kita sembah selain daripada Allah. Masih ada yang kita ikuti, syariat yang tidak dibawa oleh Nabi. Ketika kita meninggal dunia masih ada perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Dan kita masih melakukannya, belum bertaubat kepada Allah. Dan kita masih membenarkannya. Yang selama ini kita mungkin masih mencari wajahnya manusia. Kita mencari kedudukan di tengah-tengah manusia. Kita mencari biar gak ribut sama manusia. Dan lain sebagainya. Rupanya apa? Mati kita. Dalam kondisi membawa dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi oleh kalian perkara yang baru. Kita malah mendekati perkara yang baru. Ya. Ini kan jadi aneh. Rasulullah melarang malah kita menyuruh. Ya. Maka nggak ada lagi itu. Saya sudah sampaikan di minggu yang kemarin, ya, dalam surah Ali Imran, ya, ayat yang ke-79, ya. Ya, tidak pantas bagi seorang nabi, bagi seorang yang Allah berikan kenabian, ilmu dan lain sebagainya, dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadalli. Ya. Jadilah kalian itu para pengikut-pengikut saya. Tidak boleh, ya. Tapi kata Allah apa? Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya. Kalau tidak salah ya dalam surah Ali Imran. Maka jadilah kalian itu orang-orang Rabbani. Apa Rabbani? Rabbani adalah orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanif, di atas kebenaran. Ya, siap menolak apa yang ditolak oleh Allah, siap membenarkan apa yang dibenarkan oleh Allah. Itu aja. Selamat kita. Selamat. Nah, sekarang kita mau nyari keselamatan di mana? Ya, mau nyari keselamatan di mana? Ya. Kalau kita mau mencari keselamatan di akhirat, itu keselamatan yang sebenarnya. Kalau di dunia manusia nggak ada yang bisa selamat. Ya, di dunia manusia tidak ada yang bisa selamat kecuali yang Allah selamatkan. Ya. Manusia tidak bisa selamat apabila Allah sudah tetapkan kematian kepadanya. Apa kata Nabi SAW? Apabila Allah sudah menetapkan kematian seseorang pada satu waktu dan tempat tertentu, maka bagaimanapun orang tersebut akan diberikan oleh Allah hajat untuk ke tempat tersebut. Itu pasti. Kita nggak ada niat nih, misalkan ke Surabaya, nggak ada niat ke Australia, apalagi pandemi kayak begini, susah ke Australia. Tapi rupanya bisa ke Australia karena memang harus mati di sana. Pasti ada hajat. Kan nggak kebayang sama kita kan? Nggak kebayang sama kita. Ngapain ke Australia? Kebayang nggak Pak? Besok misalkan ke Australia naik pesawatnya bagaimana? Ya.
ngurus visanya aja susahnya luar biasa. Tapi kalau kata Allah besok kamu harus mati di New York, mati pasti di sana. Gak mungkin enggak. Ya. Dan kita tidak mengetahui apakah kita besok masih hidup atau tidak. Ya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Banyak manusia lari daripada kematian. Fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan datang kepada kita, pasti datang tepat pada waktunya. Enggak mungkin enggak. Datang itu kematian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Baru terbuka sama kita itu perkara-perkara kehidupan akhirat. Ya. Maka saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi apa yang diharamkan oleh Allah, kita haramkan. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mau masuk dalam Islam. Ya. Tapi saya hanya salat. Ya. Saya hanya berpuasa. Saya hanya mau salat, saya hanya mau berpuasa. Saya hanya mau mengharamkan apa yang Allah haramkan, menghalalkan apa yang Allah halalkan. A'adkhulul jannata ya Rasul. Apakah saya bisa masuk surga ya Rasul?" Kata Nabi SAW, "Na'am." Ya. Bisa masuk ke dalam surga. Karena salah satunya adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Halal dan haram ini kadang-kadang suka dirubah ini. Ya. Kadang-kadang suka dirubah. Amalan yang dicela di dalam Islam, dicela oleh para sahabat, dicela oleh Nabi, sekarang malah diagungkan. Banyak gak begitu? Banyak. Amalan ini dicela oleh Nabi, dicela oleh para sahabat, dicela oleh para tabi'in, tercela perbuatan ini. Tapi sekarang malah diagungkan, dibesarkan. Dan mata manusia, ya misalkan contoh, manusia itu kadang-kadang kalau melihat ada golongan yang besar, dia menganggap dirinya sendiri itu salah. Satu contoh ya, dia lagi lewat di gang. Tiba-tiba ada orang, segerombolan orang lari menuju kepada dirinya. Ya, berlari berseberangan. Ya, seperti ini. Kira-kira kita mau ikut lari apa enggak, Pak? Kadang-kadang kita malah bingung kan. Wah, lari kayak ketakutan dari apa? Ya, pasti kita akan ngikut. Wah iya lari juga ikut rupanya. Padahal nggak ada urusannya. Ya, itu secara muamalah. Manusia itu memang lebih cenderung mengikuti yang banyak. Bahkan Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl. Ya, wala takunu kalladzina naghadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasan. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang menceraikan kembali benang yang sudah dia pintal. Agama, ilmu, as-sunnah yang sudah dia pelajari dicerai-beraikan kembali. Karena kenapa? Antakuna ummatan ya arba min ummah. Karena melihat jumlah umat yang jauh lebih besar. Wah, kalau masuk sini kayaknya lebih bagus lagi nih. Ya. Banyak yang mau ngutangin saya kalau di sini nih. Wah, banyak yang mau ngasih saya modal di sini nih. Wah, kalau yang di sini kayaknya bisnisnya bagus nih. Wah, kalau yang di sini kayaknya kalau jualan-jualan tertentu nih di grup-grup ini kayaknya bagus nih. Ya. Akhirnya apa? Lebih mencari apa? Kehidupan dunia. Dan itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Memang seperti itu. Orang Yahudi, Nabi Musa masih ada aja, dia mau pergi daripada nabinya. Dia mengejar ingin masuk ke Baitul Maqdis. Tapi Allah melarang mereka untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis. Sampai hari ini mereka maksa saja mau menguasai Baitul Maqdis. Karena dari dulu, dari zaman Nabi Musa, mereka mau ke Baitul Maqdis. Ya. Ditinggal oleh Nabi Musa ke Bukit Tursina 40 hari. Nabi Musa balik, udah nyembah al-ijl. Anak sapi udah disembah. Ya seperti itu. Dilewati dia dari lautan, dibelah tongkat Nabi Musa, dibelah lautan. Apa ada kata-kata bersyukur dari orang-orang Bani Israel? Gak ada. Malah menyalahkan nabinya. Gara-gara kamu nih Musa nih kita jadi begini. Ya. Bumi yang tandus, mereka mencari bumi yang lebih bagus. Ya. Mereka mengatakan, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Hai Musa, kita ini nggak bisa sabar dengan makanan yang begini-begini aja nih. Ya, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha.
Kalau gitu udah mintain deh sama Allah. Ya orang Bani Israil kan gitu ya. Dikasih makanan yang enak sama Allah begitu, nggak mau begini-begini aja, nggak ada rasanya. Coba minta sama Allah, ada kacang-kacangnya, ada basolnya. Apa basol? Bawang. Ya. Wa fumiha, wa adasiha, dan kacang-kacang merah adasnya. Ya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa mengatakan, kamu itu mau menolak keadaan yang baik yang sudah Allah berikan kepada kamu? Ya. Maka Nabi Musa akhirnya mengatakan kepada kaumnya, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Udah pergi kamu sana ke Mesir, ke kota. Kamu pergi sana ke kota. Kamu cari makanan yang apa kamu mau sana. Kamu pergi. Kalau kamu enggak mau jadi pengikut saya, pergi kamu sana, kata Nabi Musa, pergi. Ihbitu misran. Pergi kamu ke Mesir sana. Fa inna lakum ma sa'altum. Maka bagi kamu apa yang kamu mau. Kalau dunia yang kamu mau, sana pergi. Kamu akan temuin nanti di sana dunia. Wa duribat alaihimu dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Tapi ingat, ya, ditetapkan kepada kalian itu apa? Kemarahan, kemurkaan, kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu memang kerjaannya begitu. Ya. Dan banyak sekali ya cerita-cerita tentang Nabi Musa, ya. Dan juga tentang Bani Israel, ya, tentang Bani Israel. Taib. Maka kemudian mereka juga orang-orang Nasara membunuh para nabinya. Nabi Zakaria, ya, Ilyasa dibunuh. Ya, dibunuh oleh mereka, digergaji. Ya, disikat kepalanya dari sikat besi. Dibunuh para nabi mereka. Yuqattiluna anbiya'ahum bighairil haqq. Mereka suka membunuh nabi-nabi mereka tanpa kebenaran. Allah mengatakan Nabi Isa naik ke atas langit, tidak mati, tapi mereka mengatakan Nabi Isa itu disalib. Pada kata Allah, wa ma salabuhu. Ya. Allah tidak mensalib Nabi Isa. Ya. Kemudian mereka berbuat seperti itu. Jadi apa yang Allah tetapkan daripada tauhid, mereka menolak tauhid. Ya, mereka menolak tauhid. Kitab yang diturunkan kepada mereka dirubah-rubah sama mereka. Jadi Injilnya itu dirubah-rubah. Ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil apa? Macam-macam. Dirubah-rubah oleh mereka. Dirubah-rubah. Begitu pula apabila kaum muslimin melakukan hal yang demikian, merubah-rubah kitab. Al-Quran memang tidak dirubah bacaannya. Karena Al-Quran adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang akan menjaganya Al-Quran bacaannya. Ya. Tetapi apa? Maknanya, maksudnya, tujuannya Quran itu disimpangkan dengan lisan-lisan mereka. Yuharrifunal kalima an mawadi'ih. Mereka menggoyang-goyangkan apa namanya? Lisan mereka, seenaknya mereka sendiri dalam menjelaskan Al-Quran. Ya. Jadi maksud Quran diturunkan akhirnya tidak sampai. Ya. Seperti itu. Taib. I'tidaruhum 'an ittiba'i ma atahumullahu bi'adami al-fahm. Jadi mereka, ya, salah satunya adalah, ya, kita lanjutkan. Afwan. Inna kullama taqaddama mabniyun ala qaidah. Mereka juga membangun agama mereka dengan kaidah. Dengan kaidah an-nafyi wal itsbat. Ya, penolakan dan penetapan. Seperti tadi yang ana jelaskan. Fayattabi'unal hawa wadh-dhanna. Mereka menetapkan, mereka mengikuti hawa nafsu dan prasangka. Jadi cara beragama mereka mengikuti hawa nafsu dan prasangka. Kalau hawa nafsu itu pandangan. Kalau prasangka itu analisa. Pandangan saya sih begini. Bagaimana kalau saya mengamalkan ini? Pandangan saya sih bagus juga ya, biar ahli mayitnya itu seneng. Ya, kita kumpul-kumpul lah di rumah ahli mayit. Di sana nanti ada bacaan Al-Quran, di sana ada begini, di sana ada begini, di sana ada begini. Ya, buat sedekah masaklah yang banyak, ya, dan lain sebagainya. Kan itu baik, masa dilarang? Ya, 7 bulan misalkan, atau akikoh diganti dengan salapanan, ya, dan lain sebagainya. Allah syariatkan akikah. Rasulullah SAW syariatkan akikah.
Ya, kullu gulam murtahanun bi aqiqah. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Ya, tuzbahu anhu yauma sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma fi. Dicukurkan apa? Rambutnya itu pada hari yang ketujuh, ya. Kemudian disembelihkan hewan laki-laki 2 dan perempuan 1, ya. Wa yusamma fi. Kemudian diberikan nama. Bisa hari ke-14 atau hari ke-21. Ya, seperti itu. Jadi malah dirubah dengan apa? Dengan salapanan, dengan tradisi. Tradisi nginjek bumi apa? Ada ya tradisi apa? Nginjek bumi. Anak ini pertama kali nginjek bumi. Ya. Macam-macam. Ya. Akhirnya bukan menyembelih hewan kurban. Tapi karena gak ada hewan kurbannya akhirnya entok gitu ya. Apalagi ayam. Ya. Hewan sembelihan itu kan yang paling kecil apa? Syatah. Ya. Yaitu adalah kambing al-ghanam. Kambing. Ya. Dan akikah itu dengan kambing, bukan dengan sapi. Punya sapi ya enggak. Akikah itu dengan kambing. Sebagaimana disepakati oleh para ulama. Ya, seperti itu. Taib. Ya. Mereka dengan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu dengan pandangan mereka, wadzan dan juga prasangka mereka. Beragama itu enggak boleh dengan hawa nafsu, enggak boleh dengan prasangka. Karena agama ini adalah dalil. Sudah terkumpul semua kebaikan dan keburukan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada hawa nafsu yang ikut campur, merevisi, merekomendasi, enggak ada. Ya. Apa yang direkomendasikan oleh Nabi itulah amal soleh. Apa yang tidak direkomendasikan maka bukan amal soleh. Gampang saja sebenarnya beragama itu. Khairu dinikum as-sir. Sebaik-baik perkara agama kalian yang paling mudah. Enggak usah kita melakukan tasyaddud, takalluf. Ya. Seperti itu enggak perlu. Wa yu'riduna amma ja'at bihir rusul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ya. Mereka menetapkan dengan hawa nafsu dan juga dengan prasangka. Kemudian mereka menolak segala ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 52. Dan orang-orang yang amanu bil batil, beriman kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang kufur. Allah menghalalkan, mereka mengharamkan. Allah mengharamkan, mereka menghalalkan. Allah tidak menyuruhnya untuk mendatanginya dan beribadah dengannya, dia malah mendatanginya dan beribadah dengannya. Allah menyuruhnya menjauhinya, dia malah mendekatinya. Pakai kaidah juga. Udahlah beragama mengikutin banyak orang aja. Ya. Kamu gak usah ngelawan arus. Kalau bahasa apa tuh? Bahasa orang-orang kampung ya, kadang-kadang kan. Udah gak usah ngelawan arus lah. Gak usah ngelawan arus. Kita bukan lagi naik perahu. Kita bukan lagi naik perahu. Ya. Dan beragama itu kan as-safinah, bagaikan perahu yang besar. Itu di lautan. Kalau di sungai ya dia tenggelam, dia nyangkut. Ya. Ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya. Udah nggak usah ngelawan arus lah. Kalau ngelawan arus itu bahaya. Ya. Ini dianalogikan melawan arus itu adalah orang yang beragamanya tidak ngikutin kebanyakan manusia. Walau ittabal haqqo ahwa'ahum. Kalau seandainya kebenaran ini mengikuti hawa nafsu mereka, maka tentulah hancurlah muka bumi, langit dan seluruh isinya. Ya. Dan kalau seandainya manusia beragamanya mengikuti kebanyakan manusia, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau mereka mengikuti kebanyakan manusia cara beragamanya yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Ada titik poinnya kata Allah apa? Kebanyakan manusia cara beragamanya mereka hanya mengikuti hawa nafsunya dan menduga-duga dan berdusta. Berdusta dalam perkara agama adalah kedustaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah bagi kita apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus menolak segala apa yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perkara muamalah. Kalau perkara ibadah yang dicari dalil yang memerintahkan, kalau perkara muamalah yang dicari apanya? Pengharamannya. Kalau tidak diharamkan,
jalankan. Ini diharamkan atau tidak? Tidak, jalankan. Tanya kepada para ahlul fiqih. Tanya kepada fuqaha, ustadz-ustadz yang mengetahui tentang fikih muamalah. Kalau tidak, maka kita bisa akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang memusuhi ahli tauhid lalu menolong para pelaku syirik, berarti dia telah menafikan apa yang telah Allah tetapkan dan telah menetapkan apa yang Allah nafikan. Sebab Allah memerintahkan untuk menolong orang-orang mukmin dan juga melarang menolong orang-orang musyrik. Ya, ini adalah perilaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perilaku orang-orang kafir adalah mereka menolong yang batil dan mereka memusuhi orang-orang yang berada di atas kebenaran. Insyaallah di minggu yang akan datang kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang udzur jahil. Tentang udzur jahil, ya. Bagaimana Islam ini menanggapi tentang udzur jahil yang mengatakan bahwa saya jahil, jadi syariat itu belum ada untuk saya. Sebagaimana kepada kaumnya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib. Wallahu taala alam bisawab, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan pada kita. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.